Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita update terkait dengan perkembangan kasus Vina dan juga Eki. Bagian yang akan kita dalami untuk video kali ini adalah terkait dengan ekstraksi atau kumpulan catatan percakapan handphone atau alat telekomunikasi almarhumah Vina. Sebenarnya sumber ini berasal dari mana? Jadi kalau aku tangkap, keterangan dari kuasa hukum Saka Tatal, Edwin Partogi, menjelaskan data-data yang berasal dari alat komunikasi Vina ini itu sebenarnya didapatkan sudah dari bulan Juni, Juli, Agustus. Maksudnya adalah 3 bulan tersebut adalah data-data komunikasi Vina sebelum kejadian. Jadi selama 3 bulan tersebut di bulan Juni, Juli, Agustus itu kelihatan banget ngapain aja Vina janjian. Jadi orang-orang yang selama ini berkomunikasi dengan Vina itu sudah diekstrasi, sudah ada rangkuman semuanya percakapannya. Nah, ini percakapannya berasal dari mana ekstraksi ini? Ini adalah data yang didapatkan dari Edwin Partogi berdasarkan berkas yang ada dalam lampiran ini yang sudah dalam paket satu bundel yang diserahkan ke kejaksaan. Ini yang aku tangkap adalah kita kan pengen tahu ya sebenarnya Edwin Partogi mendapatkan data tersebut dari mana. Makanya kita tuh udah yakin banget sebenarnya untuk bagian-bagian yang sifatnya data ilmiah seperti alat telekomunikasi, CCTV, atau bahkan sidik jari atau yang berhubungan dengan DNA, banyak yang menduga sebenarnya penyidik dari Polres Cirebon saat itu sudah memiliki semuanya. Cuman dugaannya karena ternyata pas dicek misalnya CCTV, bisa aja CCTV itu sudah ada, tapi pas dicek kok nggak sesuai dengan apa yang kesannya dipaksakan tentang peristiwa yang seperti itu, tentang putusan hakim 8 tahun lalu. Begitupun juga sama dengan HP-nya Eki. Kenapa? Karena dari 5 handphone yang dilakukan ekstraksi ini, ternyata 4 handphone di antara 5 tersebut milik dari para tersangka saat itu, plus juga miliknya Vina. Terus bagaimana dong dengan handphone miliknya Eki? Atau dengan yang lainnya? Eki lah paling tidak korban. Kenapa? Itu pun tidak disita. Kalau obrolan santainya, apa karena Eki anak seorang anggota polisi jadi special treatment? Atau justru karena sebenarnya sudah pernah disita HP-nya almarhum Eki, tapi kok ternyata tidak sesuai seperti apa yang mereka rencanakan, jadi ada yang ditutupi. Catatan aku coba sampaikan di sini, poin yang paling krusial adalah handphonenya Vina di tanggal 27 Agustus 2016 pukul 18 lebih 3 menit lebih 4 detik. Kata-kata yang ada, wah ada di mana pagi ya, Isun sudah di rumah Widi. Itu 18 atau jam 6 sore ya, beberapa jam sebelum Vina dan Eki ditemukan sudah tak berdaya lagi di jembatan layang tersebut. Kemudian pukul 22 lebih 14 lebih 10 detik waktu Indonesia Barat atau jam 10-an malam, ini SMS Vina ke Widi yang kata-katanya adalah mau nggak Mek gitu, ntar dijemput sama kita, seperti keterangannya Widi dan juga Mega. Sebenarnya dengan alat bukti ini yang bisa dikategorikan sebagai alat bukti surat, itu udah bisa mencerminkan bahwa keterangan Widi dan juga Mega itu adalah kategorinya fakta. Karena dalam dunia hukum, yang namanya alat bukti itu untuk menentukan satu hal fakta dibutuhkan 2 alat bukti yang kuat. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Jadi keterangannya Widi dan juga Mega itu sudah saling menguatkan semuanya. Lantas kalau memang data-data ini sebenarnya sudah ada di berkas-berkasnya diserahkan ke kejaksaan, kenapa kok ini tidak didalami? Ini juga menjadi pertanyaan dari Edwin Partogi. Harusnya ini dijadikan alat bukti surat, tapi sayangnya tidak dijadikan berita acara atau tidak diperiksa ahli yang mengekstrasi SMS dari alat komunikasinya Vina tersebut. Jadi kesannya itu ada yang menginginkan bahwa kayak orderan gitu loh kesannya, bahwa pokoknya kasus ini adalah yang berencana dengan geng motor semuanya. Kalau ada temuan-temuan dari alat bukti yang tidak mensupport hipotesa tersebut, itu diabaikan saja. Apakah mengarahnya seperti itu? Makanya ini adalah efek domino yang luar biasa tinggi banget akan terjadi kalau ternyata
narasi yang dibangun oleh kuasa hukum Saka Tatal ini terbukti kebenarannya. Tidak heran, sejak sekitar semingguan lalu, kita sudah mendapatkan kabar bahwa Ibtu Rudiana itu sedang diperiksa oleh tim khusus di Mabes Polri di Jakarta. Sampai hari ini pun, sampai aku buat video kali ini pun, kuasa hukum pun juga mengatakan bahwa mohon doanya saja karena Ibtu Rudiana masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Kalau diperiksanya di Mabes Polri dengan tim khusus, ini menurut aku sudah luar biasa. Kayaknya agak sulit dilakukan hal-hal yang sifatnya kebohongan-kebohongan lagi. Akan dibongkar semua kebenaran-kebenaran. Walaupun tidak ada HP-nya Eki ya, yang ada dalam ekstrasi tersebut, menurut Edwin Partogi ini sudah cukup kok, sudah clear bahwa jam 10-an, 10 lebih 14 menit tersebut, Vina itu masih hidup. Itu aja poin utamanya. Tapi gimana dong dengan keterangan saksi Suroto yang mengatakan bahwa saya itu menemukan Vina jam berapa itu? Jam 10-an. Let's say jam 10-10-an loh. Apa kabar? Itu siapa yang ditemukan Suroto gitu? Padahal kan Vina masih dalam keadaan baik-baik saja, bahkan menelpon Widi juga beberapa kali. Suroto ini juga cukup unik ya. Kenapa dia begitu kekeh dan juga nggak ngeyel ya istilah, tapi begitu percaya diri lah kesannya bahwa saya melihat Vina itu dan Eki mengerikan banget gitu kan ya. Noda merahnya di mana-mana, kemudian ada celana dalamnya Vina yang melorot sampai ke bawah, kemudian A, B, C, dan D, saya yang mengantarkan Vina sampai ke rumah sakit. Vina cuma minta tolong begitu. Ini kok dia begitu yakin ya? Padahal rombongan yang pertama kali menyelamatkan Vina dan Eki kan sudah muncul di media massa. Ada Purnomo, ada Ismail, terus juga ada Adi dan Oki, rombongan tersebut ya yang sudah berbicara di media massa mengatakan bahwa saya berani kok ketemu sama Suroto untuk ngomong secara langsung apakah yang dikatakan itu benar atau tidak. Dari bahasa tubuh kalau kita lihat, perbandingkan wawancara Suroto pertama kali di iNews, kemudian ke TV One, ke YouTube, ke macam-macam, memang ada banyak yang berubah-berubah. Salah satu poinnya aja, katanya kan awalnya bahwa dia yang pertama kali menemukan dan dia yang membawa ke rumah sakit. Ternyata di video lainnya dia mengatakan, saya pulang dulu ke kantor dulu karena dia kan sebagai banpol ke kantor polisian gitu. Jadi dari satu bagian aja yang udah berubah-berubah itu indikasi bahwa dia tidak berbicara jujur. Sekali lagi, kalau orang jujur itu nggak perlu mengingat-ingat apa yang telah dikatakan di media-media lainnya. Ngomongnya apa adanya aja. Jadi kita lihat nanti apakah Suroto masih akan tetap kekeh dengan keterangannya. Begitupun juga dengan, ya kalian tahu Aep ya. Aep pun juga masih terlihat percaya diri dengan statementnya bahwa saya melihat malam hari itu tanggal 27 Agustus 2016 motor yang dikendarai Vina sama Eki dikejar sama gerombolan para terpidana. Terus juga mereka tuh dilempari pakai batu, kemudian juga dengan bambu. Ya itu adalah bagian yang diklaim oleh Aep dan juga Dede pada 8 tahun lalu. Dede sekarang udah meralatnya, mengatakan itu semua adalah bohong dengan cerita yang sudah kalian tahu alibinya. Tapi Aep mengatakan nggak ngerti kenapa kok si Dede itu berubah katanya. Padahal 3 bulan lalu waktu Peggy ditetapkan sebagai tersangka, Aep itu juga diperiksa kembali oleh polisi bareng sama Dede ya. Dan Dede mengatakan bahwa masih sama kok seperti keterangan 8 tahun lalu. Kata Aep gini, waktu tiba-tiba ketemu sama Deddy Mulyadi, kok dia malah berubah semuanya. Itu yang buat saya heran katanya. Ya, kalau menurut Aep bahwa dia benar dan Dede yang salah, go for it aja. Tapi kalau hanya berdasarkan keterangan kata-kata doang, bertentangan dengan HP-nya Vina, alat bukti yang jelas-jelas ilmiah, nggak bisa dibohongi, ya kita sebagai manusia juga punya logika kan ya. Jangan mentang-mentang bahwa kamu kan tidak ada dalam peristiwa tersebut, saya yang melihat, saya menyaksikannya. Lantas bagaimana dengan keterangan data-data ini? Nah, data-data ini pun juga kan tidak diikut sertakan, karena ini bagian yang penting loh, karena komunikasinya Vina di handphonenya Juni, Juli, Agustus 2016 itu ada di ekstrasi ini, plus juga dengan 4 tersangka, ada juga di ekstrasi ini. Kenapa tidak ditunjukkan sebagai alat bukti? Misalnya gini ya, apa sih yang menjadikan
para terpidana tersangka saat itu, misalnya dengan kata-kata bahwa ini ada buktinya, chattingan para tersangka, janjian, mereka menyebutkan nama Vina ataupun juga Eki lagi rencana melakukan aksi seperti itu. Ada nggak? Kan tidak ada ya. Aku yakin sekali kalau itu ada, itu pasti sudah dibocorkan ke media ataupun juga ke sosial media. Ataupun juga dalam persidangan di 8 tahun lalu. Tetapi sampai hari ini kita nggak bisa temukan statement dari kakaknya Vina, Marliana, yang pertama kali diwawancara di Denny Sumargo kan bilang bahwa itu para tersangka itu ditangkap waktu ada laporan katanya dari tukang sate, mungkin maksudnya tukang steam ya, nggak tahu sih, mungkin salah ngomong ya. Melapor itu Pak yang ngejar-ngejar itu ada di sana, ditangkapnya dalam keadaan mabok, terus HP-nya disita, dan pas dicek memang HP-nya itu banyak komunikasi pada saat mereka sedang merencanakan untuk menghabisi Vina dan juga Eki. Mana buktinya? Kan ternyata tidak ada selama ini. Aku yakin banget kalau yang dikatakan Marliana di awal-awal itu adalah sebuah fakta, sebuah kebenaran. Nggak usah khawatir kok, orang Indonesia juga punya logika, nggak akan mungkin ngebela para terpidana kalau memang buktinya sudah sangat kuat. Tapi kenapa sekarang kecenderungannya banyak sekali yang simpati dan juga ngebela para terpidana? Karena hal-hal yang dikatakan selama ini itu memang tidak ada buktinya gitu. Misalnya TKP-nya katanya ada 3 gitu kan ya, di showroom gitu, belakang kebun, di belakang showroom. Mana bekas tanahnya di baju Vina dan juga Eki? Apalagi lagi hujan, lagi gerimis, itu di kebun loh. Ada nggak jejak-jejak tanah yang nempel di bajunya mereka? Itu aja udah nggak cocok sama logika kita gitu. Jadi ditambah lagi dengan bundelan berkas dokumen dari perkara ini yang ada lampirannya ternyata adalah chattingan Vina dan Eki. Vina ya, HP Vina 3 bulan tersebut kok juga baru muncul sekarang karena ada keterangan dari Edwin Partogi. Oh, saya baru ngecek nih karena ada keterangan Widi dan juga Mega yang mereka ngeklaim bahwa Vina itu sempat miss call mereka dan juga nelpon, ngajak main. Saya baru cek, ternyata memang ada. Nah itu kan sebuah kebetulan kalau orang hukum bilang bahwa begini ya, yang namanya kebenaran itu seperti angin. Dia akan keluar dari lubang jarum sekecil apapun dan akan mencari jalannya sendiri. Kalau menurut aku dengan kemunculan saksi-saksi yang luar biasa ini sih sudah kayak jalan Tuhan ya. Walaupun kita tahu sih di luar sana pun kesannya ada yang menertawakan kayak saksi Ismail yang katanya dia ngeliat nih, atau si Adi yang dia ngeliat Eki itu menabrak trotoar dan menghantam dan sejenisnya. Kesannya ada yang menertawakan. Ya tidak masalah, karena menurut aku juga kalau semuanya pro dengan mereka, nanti kita nggak bisa melihat sisi lainnya karena kan sedang dalam tahap proses pembuktian juga. Itu yang bisa aku update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Terima kasih sudah menonton. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTokku di Anjasa Asmara. Sampai jumpa.